semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 yaitu segi 4. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go! Jadi, segi 4 yang merupakan materi yang akan kita bahas pada hari ini itu terdiri dari beberapa jenis bangun datar seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas 3 bangun datar saja, yaitu persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Untuk 3 lainnya akan kita bahas di part berikutnya. Jadi yang pertama itu persegi. Persegi memiliki beberapa ciri-ciri. Di sini saya menuliskan ada 4. Yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang. Ini contoh gambar persegi yang ada di sebelah kanan, di ujung kanan bawah. Lalu yang kedua memiliki 4 titik sudut. Ini ya di ujung-ujungnya. Lalu memiliki 4 simetri lipat. Maksudnya 4 simetri lipat itu dia bisa sebanyak 4 kali kalau dilipat ujung ketemu ujung. Hasilnya itu simetris, membentuk. Misalnya kalau kita lipat tengah nih perseginya, maka dia akan membentuk persegi panjang yang simetris. Itu bisa 4, bisa secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Dan dia juga memiliki 4 simetri putar. Untuk rumusnya, rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi, atau dalam hal ini sisinya itu S. Sedangkan luasnya adalah sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 2. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang juga di sini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Ini ya, ada atas dengan bawah satu pasang, terus ada kiri dan kanan atau lebarnya. Dan ini dua-duanya sejajar dan sama panjang. Dan saling berpotongan tegak lurus. Lalu yang kedua, memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 simetri lipat, dan memiliki 2 simetri putar. Untuk rumusnya, rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Tapi panjang dan lebarnya dijumlahkan dulu ya, baru dikali 2. Sedangkan untuk luasnya itu panjang dikali lebar. Atau dalam hal ini P itu panjang, L itu lebar. Dan bangun yang ketiga adalah belah ketupat. Nah, di sini saya menuliskan ada 5 cirinya. Yang pertama, dia memiliki 4 sisi sama panjang. Sisinya yang miring ini, yang di pinggirnya ini. Lalu memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 simetri lipat, memiliki 2 simetri putar, dan memiliki 2 diagonal berbeda yang saling tegak lurus. Diagonalnya ini yang garis putus-putus di tengah. Rumus dari belah ketupat, rumus kelilingnya itu jumlah dari panjang sisinya. Yang bisa kita dapatkan kalau misalnya diketahui diagonalnya, kita bisa pakai Pitagoras. Itu juga pernah saya bahas di video sebelumnya. Lalu untuk luasnya itu diagonal 1 atau D1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi diagonal 1 dikali diagonal 2. Sebenarnya tidak menjadi masalah yang mana yang diagonal 1 atau diagonal 2, apakah yang vertikal atau yang horizontal. Itu tidak akan berpengaruh karena kan perkalian itu bersifat komutatif. Maksudnya bisa ditukar-tukar posisi bilangannya, yang penting tidak menyalahi kaidah matematika. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan 2 soal. Soal yang pertama
akan lebih mudah dibandingkan soal yang kedua. Soal yang kedua itu akan lebih rumit karena merupakan gabungan dari dua bangun datar, tapi nggak akan sulit. Mari kita lihat soalnya. Oke, jadi kita lihat soal yang pertama. Diketahui sebuah persegi memiliki luas 36 meter persegi atau 36 meter pangkat 2. Tentukan keliling persegi tersebut. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menuliskan yang diketahui dari soal. Di sini yang diketahui itu luasnya adalah 36 meter persegi. Jadi kita tuliskan L atau luas itu sama dengan 36 meter pangkat 2. Yang ditanya adalah keliling persegi. Jadi kita tuliskan dulu rumus keliling persegi. K atau keliling persegi rumusnya itu 4 dikali sisi atau S. Nah, rumus keliling ini kan dia memakai S atau sisi. Dan rumus luas ini juga memakai sisi. Jadi kita bisa mendapatkan keliling dengan cara mencari sisinya dulu menggunakan rumus luas. Jadi kita tuliskan dulu luas persegi itu sama dengan sisi atau S pangkat 2. Nah, kita ganti L dengan 36. Jadi 36 sama dengan S pangkat 2. Maka S sama dengan pangkat 2-nya ini pindah ke ruas sebelah. Jadinya akar. Sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi sisinya adalah 6 meter. Jadi karena kita sudah dapatkan S-nya, kita bisa cari kelilingnya. Kita masukkan, jadi K sama dengan 4 dikali S. S-nya tadi 6, berarti kita ganti S dengan 6. 4 kali 6 sama dengan 24. 24 meter. Oke, jadi jawabannya adalah 24 meter. Oke, sekarang kita akan mencoba ke soal yang kedua. Soal yang berikutnya ini sedikit lebih kompleks. Ayo kita lihat soalnya. Nah, ini untuk soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya. Kakek memiliki halaman rumah seperti pada gambar berikut. Nah, jadi di sini ada halaman rumahnya yang berbentuk persegi panjang. Lalu ada yang warna biru ini ada kolam, berbentuk belah ketupat, dan di sini ada bunga. Ini warna pink yang berbentuk segitiga. Sebagian halamannya dijadikan kolam renang dan sebagian lagi ditanami bunga. A. Berapa luas sisa halaman rumah kakek yang tidak dijadikan kolam renang? B. Jika kakek ingin memagari sepanjang halaman rumahnya dan bagian kolam yang berbatasan dengan bunga, maka berapa meter panjang pagar halaman rumah seluruhnya? Oke, jadi kita jawab satu-satu dulu ya, mulai dari yang bagian A. Jadi yang ditanya itu luas sisa halaman rumah kakek yang tidak dijadikan kolam renang. Artinya yang bunga-bunga ini masuk ya. Nah, untuk mengetahui luas sisanya itu, kita bisa tuliskan, kita coba kerja di halaman berikutnya aja ya, supaya lebih nyaman. Jadi untuk mengetahui berapa luas sisa dari halaman rumah kakek yang tidak dijadikan kolam, itu sama dengan luas seluruhnya, atau di sini saya ibaratkan dengan L, dikurangi dengan luas kolam.
Oke, jadi yang pertama kita cari tahu dulu luas seluruhnya. Di sini diketahui panjang halaman rumahnya itu 16 meter dan lebarnya 8 meter. Berarti kita, karena dia bentuknya persegi panjang, kita tuliskan L-nya itu sama dengan P dikali L dikurang luas kolamnya tadi bentuknya belah ketupat ya. Berarti kita pakai D1 atau diagonal 1 dikali diagonal 2 atau D2 dibagi 2. Nah, tadi coba kita lihat kembali deh supaya yakin. Panjangnya itu 16, lebarnya 8. Oke. Berarti 16 dikali 8 dikurang. Nah, di sini kalau kita lihat diagonal dari belah ketupat itu kan yang di tengah lurus begini sama yang melintang begini, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari yang lurus ke bawah itu kan panjangnya sama dengan lebar halaman rumah kan? Berarti kita bisa simpulkan D1 atau diagonal satunya itu 8 juga. Jadi kita tulis 8 dikali. Nah, untuk diagonal yang kedua, di sini sudah dikasih garis putus-putus untuk menandakan dari ujung sini sampai bawah itu, dari ujung sini sampai sini itu 6 meter ke bawah. Ini sama semua panjangnya dari sini sampai sini. Untuk bagian sini, untuk bagian yang horizontal ini itu sama dengan ini, yaitu 6 meter. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa diagonal yang kedua juga 6 meter. Per 2. Oke, kita bisa sederhanakan 2 dengan 8. 8 dibagi 2, 4. Oke, 16 dikali 8 hasilnya 128 dikurang 4 dikali 6, 24. 128 dikurang 24 sama dengan 104. Oke, ini untuk bagian A. Oh, jangan lupa tulis satuannya ya. Meter pangkat 2. Oke, sekarang kita akan mengerjakan bagian B. Jika kakek ingin memagari sepanjang halaman rumahnya dan bagian kolam yang berbatasan dengan bunga, berarti kita kasih garis dulu nih supaya mudah. Oke, jadi katanya sepanjang halaman rumahnya. Kalau dia mau memagari berarti kelilingnya kan? Nah, berarti kita akan kasih garis di sepanjang kelilingnya. Katanya sepanjang halaman rumahnya berarti lebarnya, panjangnya, berarti sepanjang persegi panjang ini ya, keliling persegi panjang. Ini yang mau dipagari. Terus katanya bagian kolam yang berbatasan dengan bunga, berarti 2 sisi belah ketupat ini kan. Nah, kalau begini kita lihat. Nah, ini di zoom biar lebih jelas nih. Berarti untuk mengetahui panjang pagar yang dibutuhkan untuk seluruhnya, kita harus pakai rumus keliling persegi panjang dulu. Untuk yang di luarnya ini halamannya. Lalu untuk yang kolam yang berbatasan dengan bunga ini kan kalau kita lihat seperti sisi miring segitiga siku-siku kan. Nah, kita akan memakai Pythagoras untuk mengetahui
panjang bagian situnya. Jadi sekalian mengingat kembali pelajaran Pythagoras di slide berikutnya. Oke, jadi kita bisa tulis K atau kenapa K? Karena kan keliling nih. Itu sama dengan keliling persegi panjang. 2 dikali panjang tambah lebar. Ditambah, karena dia tadi berbatasan dengan 2 sisi belah ketupat, maka sisinya kita anggap S saja ya. Tambah 2S. Nah, tadi di sini kita lihat panjangnya 16, lebarnya 8. Berarti 2 dikali 16 ditambah 8 ditambah 2S. Nah, kita cari dulu S-nya. S-nya ini kan membentuk Pythagoras, berarti kita lihat dulu sisi-sisi lainnya. Ini kita zoom lagi ya. Nah, kan diketahui tadi bahwa diagonal yang lurus ini tuh sama dengan lebar persegi panjang. Sehingga 8. Tapi karena kita mau lihat yang segitiga siku-sikunya, jadi kita lihat yang ininya. Kan segitiga siku-siku yang di atas dengan yang di bawah sama aja kan, karena panjang sisinya itu sama semua. Jadi nanti kita tinggal kalikan 2 saja. Kita cari salah satunya. Nah, untuk mengetahui panjang sisi yang ini nih, yang bagian bawah segitiga siku-sikunya itu kan sama saja dengan diagonal ini dibagi 2. Jadi, karena panjang diagonal yang horizontal itu 6, 6 dibagi 2, berarti panjangnya 3. Oke. Sekarang untuk yang lurus ini, yang sisi tingginya segitiga siku-siku. Itu kan diagonal yang lurus panjang ini itu sama dengan 8 kan? Berarti kita bisa dapatkan yang panjang tinggi segitiga siku-siku ini dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kenapa dia dibagi 2? Ya karena ini itu setengah dari yang di bawahnya. Begitu juga yang sisi yang horizontalnya ini itu setengah dari yang di sebelahnya. Makanya harus dibagi 2. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Kita bisa cari sisi miringnya itu pakai persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat atau triple Pythagoras. Tapi karena triple Pythagoras lebih mudah, kita akan pakai yang triple Pythagoras. Untuk selengkapnya tentang Pythagoras nanti bisa cek di video saya sebelumnya ya. Jadi kita kembali ke soal yang tadi. Oke, jadi diketahui panjangnya itu kan 3, 4, dan S. Nah, kalau kita ingat-ingat triple Pythagoras, ada nggak triple Pythagoras yang ada 3 dan 4-nya? Coba kita tulis kembali. Triple Pythagoras itu ada 3, 4, dan 5. Lalu ada 5, 12, 13. Ada 7, 24, 25. Dan masih ada satu lagi, tapi kayaknya kita nggak usah tulis aja ya, karena sepertinya udah kelihatan nih. Di sini kan 3, 4, S. Nah, di sini rupanya ada yang 3 dan 4. Berarti karena 3 dan 4-nya sudah ada, maka S-nya itu sama dengan 5. Sehingga 2 dikali
Kali itu bisa dalam kurung ya, nggak selamanya harus silang. Oke. Sekarang kita langsung hitung deh. 2 dikali 10 tambah 8. Bukan 10 ini ya, ini 16. Oke, 2 dikali 16 ditambah 8. 16 ditambah 8 ini hasilnya 24. Jadi, 2 dikali 24 sama dengan 48. Ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Jadi, jawabannya adalah 58 meter. Wah, ternyata tidak rumit-rumit amat juga ya. Yang penting kita bisa melihat kalau geometri seperti ini memang sangat memudahkan kalau ada gambaran. Jadinya kita bisa lihat, oh ternyata dia ini bisa pakai Pitagoras. Oh ternyata dia ini bentuknya begini. Jadi rumusnya yang kita pakai itu begini. Jadi untuk bagian A tadi jawabannya itu luas sisa yang di luar kolam itu 104 meter pangkat 2 dan panjang pagar seluruhnya baik keliling halamannya dan juga termasuk dengan yang sisi berbatasan kolam dengan bunga itu totalnya 58 meter. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye. Thank you for watching.